Oke guys, kali ini kita akan membuat bantal. Nah, kita akan membuat bantal dari sarung bekas. Oke, yuk ikuti. Oke guys, sekarang kita akan belajar membuat bantal dari sarung bekas. Nah, kita lihat tutorialnya ya guys. Ini sebelumnya aku sudah pernah membuat bantal dari sarung bekas dan aku mau buat lagi karena bantal di dalam rumah itu selalu rebutan guys. Maklumlah kita semua suka menggunakan bantal dan kita juga tidak mempunyai guling. Selanjutnya yaitu ambillah satu contoh sarung bantal ya guys sebagai ukuran untuk kita membuat bantalnya. Nah, ini selanjutnya yaitu kita tekuk sarungnya menjadi 4 atau kita lipat sarungnya menjadi 4 dan lalu kita ukur lagi menggunakan sarung bantal. Berhubung sarung ini lebar ya guys, jadinya aku gunakan sarung ini menjadi 4 bagian dan alhamdulillahnya sama dengan ukuran sarung bantalnya. Ya, selanjutnya kita rapikan pojok-pojoknya supaya ukurannya sama besar. Kemudian kita tekuk-tekuk lalu kita gunting. Nah, saran saya guntingnya itu harus benar-benar lancip ya guys, harus benar-benar tajam, sebab jika guntingnya tidak lancip atau tidak tajam nanti potongan kainnya tidak akan bisa menjadi lurus ataupun sempurna, dan tangan kita juga butuh effort besar untuk bisa menggunting kain tersebut karena kain tersebut adalah kain yang termasuk tebal dan halus. Nah, usahakan untuk memilih kain yang halus dan lembut ya guys, karena nanti jika kita gunakan untuk tidur tidak terasa gatal dan geli. Kalau menggunakan sarung dengan tekstur yang kasar itu menyebabkan ketidaknyamanan pada diri kita. Nah, sebaiknya menggunakan sarung yang halus dan lembut. Berhubung ini tadi sarungnya aku tekuk menjadi 4 bagian, otomatis aku mengguntingnya juga menjadi 4 bagian. Ini adalah bagian yang pertama dan juga ini adalah bagian yang kedua. Terus ini adalah sarung yang ketiga. Terakhir itu yang paling bawah adalah sarung yang keempat. Nah, di sini kita bisa membuat 4 bantal sekaligus. Oke, sekarang kita tata lagi guys untuk kita kecilkan sedikit sebab ukuran sarung ini tadi terlalu besar sedikit. Nanti meskipun ukurannya sudah pas dengan sarung bantal, usahakan bakal bantalnya ini ukurannya lebih kecil sedikit dari sarung bantalnya supaya nanti bantalnya bisa masuk ke dalam sarung bantal tersebut. Oke. Nah, jika kalian bertanya mengapa sih saya menggunakan sarung ini untuk dijadikan bantal, kan eman gitu loh ya, karena memang suami saya atau abahnya si Nino dan Sofia ini dia sudah tidak mau menggunakan sarung ini lagi guys karena warnanya terlalu mencolok ya, dia suka warna yang kalem-kalem guys. Oke. Nah, ini aku gunting lagi ya guys. Nah, di sini saya merasa sedikit kesulitan karena kainnya terlalu tebal guys. Usahakan untuk menggunting satu persatu atau dua-dua ya guys supaya tidak terlalu ngoyo, karena juga guntingnya ini tidak terlalu lancip jadinya sakit deh tangan saya ya. Nah, ini adalah proses menggunting atau mengecilkan bakal bantalnya. Oke. Nah, sekarang kita ukur lagi dengan sarung bantalnya ya guys. Kita cek apakah sudah lebih kecil dari sarung bantalnya tersebut. Dan ternyata hasilnya tada, sudah kecil guys. Oke, kita lakukan hal yang sama pada ketiga bakal bantalnya tersebut guys. Oke, ini saya masih mengecilkan bakal bantal ya guys supaya nanti ternyata anak perempuan barep saya tiba-tiba nyelonong masuk guys dan masuk ke dalam kamera. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut ya setelah selesai semuanya.
Oke, selanjutnya kita jahit ya guys, tapi jangan lupa terlebih dahulu kita balik dulu dari yang paling bagus kita masukkan ke dalam, dan bagian yang paling jelek kita taruh di luar, supaya nanti saat menjahitnya bagian jahitan yang buruk berada di dalam dan bagian jahitan yang bagus ada di luar. Oke, selanjutnya kita jahit semuanya dari keempat bakal bantal tersebut. Tak ada jahitan khusus yang perlu dilakukan ya guys, kita jahit seperti biasa aja mengikuti jalur sehingga sampai ke 4 sisinya itu terjahit dengan bagus. Selanjutnya adalah tahap pengisian kapuk. Di sini saya menggunakan masker terlebih dahulu supaya kapuk tidak masuk ke dalam hidung yang akan menyebabkan hidung menjadi gatal dan sesak nafas ya guys. Oke, kita siapkan bakal bantal yang sudah kita jahit secara menyeluruh ya. Oke, mari kita mulai. Berhubung ini tadi belum saya balik bagian jelek ke dalamnya, sekarang mulai saya balik dulu ya guys, supaya nanti hasilnya yang bagian buruk berada di dalam. Ikuti saja tutorial yang berada di video ini supaya kalian tidak tersesat ya guys. Oke, bagi kalian yang masih pemula sebaiknya coba membuat satu bakal bantal saja ya guys. Nah, jika kalian sudah berhasil pada satu bantal tersebut, meskipun tidak sempurna, namanya juga manusia dan masih belajar, masalah, kita coba lagi dan lagi. Saya dulu juga seperti itu, awalnya tidak bisa, terus karena belajar dan akhirnya sekarang mulai ketagihan deh membuat bantal sendiri, daripada beli kan mahal-mahal, mandang uangnya. Selanjutnya ini adalah berhubung ada kapuk bekas dari guntingan kasur, jadi saya gunakan untuk mengisi dari bakal bantal tersebut. Kita isi sampai penuh ya guys, tapi jangan terlalu penuh, nanti akan menjadi tebal guys bantalnya, dan terlalu tinggi itu akan menyebabkan sakit pada leher. Oke, ini sudah terisi setengahnya, kita kentrok-kentrok dulu guys, kita pastikan apakah dia terlalu banyak atau masih terlalu sedikit. Jika dirasa belum penuh atau masih kurang, boleh ditambah lagi dan lagi menurut selera kalian. Oke, nah menurut saya bantal ini sudah cukup ya guys kapuknya. Sekarang tinggal kita kentrok-kentrok atau kita bersihkan dari butir-butir atau debu-debu kapuk yang menempel pada bantal guys. Selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan jarum tangan ya guys, tanpa menggunakan mesin. Nah, usahakan benangnya tetap terbagi menjadi 2 ya guys, atau maksudnya adalah 2 benang, kan 1 benang, supaya nanti kekuatan dari jahitannya itu tidak mudah terlepas guys. Nah, hati-hati saat menggunakan jarum jahit, jarum tangan atau dom ya guys kalau di sini menyebutnya, dan mulailah menjahit sampai lubang yang kita gunakan untuk memasukkan kapuk tersebut tertutup dengan sempurna. Boleh kita ulang-ulang saat menjahit menggunakan tangan tersebut supaya jahitannya tidak mudah terlepas. Lakukan tersebut pada semua bantal yang kalian buat ya guys. Berhubung ini tadi aku cuma membuat 2 bantal saja, jadinya yang aku jahit juga cuma 2 bantal guys. Jika dirasa sudah selesai menjahit menggunakan tangan dan jahitan tidak terlepas dari bakal bantal tersebut, selanjutnya yaitu dijemur guys. Dijemur jangan lupa untuk digepuki ya guys, atau digabloki supaya kapuknya bisa terbang dan bantal bisa bersih. Ini aku jemur di depan rumah ya guys, di rumahnya tetangga,
Makasih ya Bu Umi sudah diizinkan buat mepe bantal dan kasur. Hehehe.